Halo teman-teman, selamat datang di channel Gilang Verto. Bersama saya Gilang dan Salsa oke, hari ini kita akan mereview head ekstrim. extreme. Oke teman-teman, sekedar konteks kemarin kita udah ngobrolin head gravity MP yang 295 dan Salsa bilang kalau ekstrimnya itu lebih enak daripada gravity in terms of pukulan ya Salsa. Nah kita sekarang akan coba dulu head extreme. Nah ngomong-ngomong, kalau dari video di channel saya itu kebanyakan raket dari head ya teman-teman, karena memang yang ada di sekitar saya itu teman-teman yang pakai head. Dan kalau dari looknya sendiri Salsa, kalau dari raket head extreme ini looknya gonjreng banget kayak radikal kemarin, ya Allah ampun. Kalau menurut Salsa gimana nih untuk ini? Ini kebetulan kita pakai raket yang sama 280 gram MPL dengan struktur senar yang sama 100 untuk kepalanya dan 16 kali 19 untuk pola senarnya, serta dan senarnya juga sama ya Salsa ya, Wilson K-pop. Mungkin yang membedakan adalah gripnya. Ini aku juga pinjam, ini punya Salsa sendiri. Nah, dari warnanya sendiri Salsa ini gimana? Warnanya ini lebih ke mana sih? Hijau stabilo kah atau campuran kayak gimana? Ini lebih ke hijau stabilo ya, kayak lime gitu ya. Terus akhirnya kalau cewek-cewek biasanya dipadu-padanin sama warna pink biar semakin Kayak gini menyala. mungkin ya. Ini apa Iya, sih? Kalau kayak gini apa warnanya? ini Ungu ya? kayaknya gradasi ya. Gradasi Iya. ungu ya. Sebenarnya biasanya cewek-cewek yang mungkin beginner juga ya, biasanya itu ngelihat raket dari warnanya dulu. Betul, Gitu. betul, Kemudian betul, betul. baru melihat tipe raketnya seperti apa, Betul, betul, beratnya berapa dan lain-lain. Tapi yang paling penting adalah warnanya yang betul, pertama. betul. Nah, kebetulan head extreme ini memang warnanya sangat gonjreng. Jadi cewek-cewek itu pasti sangat suka ini. Tapi Mencolok ya Salsa kalau bahasa bakunya ya. bener mencolok. Awalnya memang saya sendiri agak underestimate karena ya warnanya gonjreng, tapi kalau misalnya pakainya nggak oke juga ya buat apa gitu. Ternyata setelah dicoba menurut saya sih oke, tapi nggak tahu ya. Karena nanti kita coba kan di lapangan. Oke. Menurut saya oke. Kita akan mulai dulu dari apa sih yang disediakan di raket ini. Oke. Di sebelah throat-nya ini ada tulisan ekstrim dengan E yang warna gede. Salsa. Oke, kemudian untuk di bagian sebelahnya ada tulisan head extreme, kemudian barcode, kemudian MPL dan seri 700, kemudian di dalamnya yang tidak ketinggalan juga ada teknologi yang sudah disematkan di semua raket head di tahun 2024 sama 2025, yaitu Auxetic 2.0. Saya akan jelaskan kemudian nanti untuk teknologinya. Kemudian di sisi seberangnya ada spesifikasi dari raketnya itu sendiri. Untuk keseimbangannya berada di 325 mm, yaitu sekitar 32,5 cm berarti ya. Untuk headnya, untuk luasnya ini berarti 100 square inch. Untuk main sama crossnya ini pola senarnya yaitu 16 kali 19. Kebetulan ini pakai Tourline K-pop, ini juga Salsa juga pakai Tourline K-pop. Kemudian untuk beratnya di 280 gram. Untuk teknologinya sendiri saya akan simpulkan ya teman-teman. Jadi saya nggak akan jabarkan seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu spin grommet, spin shaft, sound grommet yang ada di radikal juga, spin pattern. Nah, ini tujuannya untuk membuat raket ini menjadi raket yang spinny tapi tetap terkontrol Salsa. Jadi raket yang bisa di spin tapi tidak mengorbankan kontrol dan feel-nya. Tapi kita akan coba raket ini selama ya sekitar 1-2 jam ya Salsa mungkin untuk merasakan. Terutama saya karena Salsa mungkin sekitar 20 jam sudah mencoba, sudah sebulan. Dan apa rasanya nanti akan kita jelaskan di akhir. Bentar, ngatur nafas dulu. Kita udah pakai raket dari Head Extreme 280 PL ini selama kurang lebih 1,5 jam ya, Sa. Kita udah nyoba, saya meyakinkan diri untuk merasakan raket ini, dan Salsa mungkin udah familiar dengan raket ini juga sebelumnya. Dan mulai dari mini tenis dulu. Kita pertama kali kan naik mini tenis ya, Sa.
Menurut Salsa gimana mini tenisnya tadi? Menurutku ini sangat oke untuk kontrolnya. Ya mungkin yang punya ya kayak gitu ya. Terus, Jadi walaupun mukulnya rada aneh formnya, rada kiri kanan. tapi ketika kita mukul pakai ini sangat membantu untuk memulai dari bawah, langsung membantu aku untuk mendorong, mengarahkan dan ya. Betul. Oke, kalau dari saya sendiri agak sepakat dengan punya Salsa, terutama dari sisi yang tadi Salsa bilang kalau raketnya sudah membantu kita untuk ke bawah ya teman-teman. Tapi yang perlu diingat adalah untuk pengguna baru raket ini terasa sangat kaku. Since tadi saya pertama agak miss dan pukulannya agak kaku ya teman-teman, karena mungkin saya terbiasa dengan raket yang tipikalnya berat di bawah ya. Salah satu untuk ini sendiri untuk beratnya cenderung ke head ya teman-teman. Jadi mungkin pukulannya akan langsung mengarahkan teman-teman ke spin. Tapi ketika teman-teman sudah punya momentumnya, ya kontrolnya itu akan mengikuti dan spinnya juga akan mengikuti tanpa mengganggu feel-nya teman-teman memukul bola. Ya akan terbiasanya cepet sih. Untuk pukulan agak panjang, Salsa tadi rally. Gimana Salsa? Sama aja kah atau memang untuk pukulan yang agak melambung tadi Salsa agak kesulitan atau kayak gimana? Masih cukup oke juga. Cukup karena sekali lagi ini membantu saya untuk memulai dari bawah. Jadi walaupun bolanya melambung ataupun di bawah tipis, saya tetap Oke. Kalau saya mungkin punya pandangan sendiri ya teman-teman. Kalau dari raket ini sendiri, seperti yang kita bahas tadi dari awal, raket ini adalah cenderung untuk nge-spin teman-teman. Jadi kayak gini. Jadi pukulan itu cenderung kita tuh kayak ya udah terdorong untuk nge-spin. Jadi bola kalau kita nggak nge-spin total ya bolanya akan melambung ke atas ya, seperti yang pukulan-pukulan kita tadi. Jadi teman-teman perlu diperhatikan adalah raket ini tidak membawa kalian ke pukulan-pukulan flat, karena hampir tidak ada tadi pukulan kita yang flat. Raket ini akan membantu teman-teman untuk nge-spin yang lebih baik. Jadi kalau teman-teman pukulannya agak nge-spin gitu ya, ngegesek bola dari bawah ke atas, nah raket ini akan cocok sekali untuk teman-teman yang pengen punya pukulan seperti itu. Nah tadi untuk serve juga, serve dan rally gimana Salsa? Serve oke. Tidak ada tanggapan apapun. Yang pasti oke, karena dia juga membantu saya untuk mendorong lagi. Jadi saya tidak perlu effort powernya juga oke ya Salsa? Iya. Kalau dari saya setuju untuk powernya sendiri sudah tergenerate dengan baik di sini, dan mungkin getarannya nggak terlalu begitu bikin tangan sakit ya. Salsa sepakat. Dari saya sendiri untuk serve sendiri cukup oke, tergenerate dengan baik flat maupun slice untuk serve saya. Jadi mungkin ini oke banget untuk teman-teman yang pengen punya serve dengan berbagai macam tipikal, kayak misalnya flat atau mungkin kick serve atau slice serve kayak gitu-gitu. Mungkin itu dulu dari kami untuk review pukulan selama 1 jam. Salsa mungkin sekitar 20-24 jam ya. Dan teman-teman bisa beli raket ini masih tersedia ya teman-teman untuk versi barunya, karena meskipun ini tahun 2024 tapi versi terbarunya seperti yang radikal kemarin 2025 belum tersedia oleh headnya sendiri. Jadi ini masih bisa ditemuin di toko-toko kesayangan kalian, mungkin dengan harga berapa Salsa? 3,8 juta rupiah. Dan mungkin kalau teman-teman pengen beli ini di market second, mungkin bisa dibeli dengan harga 2,8 sampai 3,2 juta rupiah tergantung dari kondisi dan ketersediaan penjualnya. Dan mungkin penjualnya kalau kasihan sama kita mungkin bisa lebih murah lagi ya Salsa. Oke. Untuk rekomendasinya nih, apakah kita akan merekomendasikan raket ini untuk pemula, pemain rekreasi maupun intermediate? Jawaban kita adalah 1, 2, 3. Oke. Kita akan sangat yakin merekomendasikan ini, terutama untuk teman-teman yang punya willingness untuk bermain lebih serius lagi Salsa, karena gimana pun kalau kita sudah memukul dengan spin pastinya akan bermain dengan serius ya. Pukulan spin kan pukulan yang di-create sama kita, bukan yang natural ada ya. Kalau natural pasti ya cenderung ke kosong atau flat kayak gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mungkin intermediate, saya akan sangat rekomendasikan. Untuk teman-teman pemula yang ingin serius juga, saya akan sangat rekomendasikan. Untuk teman-teman yang mungkin butuh power di raket ini, karena raket ini bukan tipikal power seperti Yonex E-Zone 2025. Karena kalau saya ngomongin power pasti top of mind-nya pasti Yonex E-Zone 2025. Teman-teman
bisa pakai senar dengan label power seperti Solinco Mark 10 yang saya review di kiri atas. Teman-teman bisa klik di kiri atas. Dan sekian dulu untuk review kita kali ini. Dan kalau teman-teman suka dengan review seperti ini, mohon like dan subscribe serta share ke teman-teman kalian. Akhir kata, dadah.